Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat Masjid Asyhada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang baik dan kesempatan yang mulia dan memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya dan seluruh umat manusia yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran yang Rasulullah sampaikan sampai hari kiamat nanti. Dan tentunya kita sekalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan iman dan Islam kita sehingga kita tetap berada pada barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan manusia tentunya kita faham betul bahwa semua itu adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan terjadi dan kapan kita dimatikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah pada hari akhir nanti akan memberikan tempat kepada kita sekalian, tempat yang membahagiakan dan juga tempat yang menyengsarakan. Itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang taat, Allah menyampaikan di dalam surat Al-Kahfi ayat 108, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh sungguh benar-benar akan mendapat surga Firdaus sebagai tempat tinggal dan mereka kekal di dalamnya. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ulaika hum khairul bariyah. Itu adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah, di mana apabila kita taat kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana janji Allah ini.
Dan kita meyakini bahwa janji Allah itu adalah pasti. Begitu juga berita tentang orang-orang yang kufur, di mana Allah menyampaikan dalam surat yang sama yaitu Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kufur, ahlil kitab dan juga orang-orang yang musyrik di dalam neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Untuk orang-orang yang kufur ini juga dapat kita kaji di dalam ayat-ayat yang lain atau dalam surat-surat yang lain. Sebagai contoh surat Al-Kahfi ayat 29 juga menjelaskan bagaimana orang kafir. Al-Ghasyiyah 2-7 juga demikian. Al-Waqi'ah 51-56 juga menjelaskan bagaimana kesengsaraan orang yang kufur di hari akhir nanti. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana kesengsaraan dan bagaimana kondisi yang dihadapi pada hari akhir. Ikhwan billah rahimakumullah, dengan dua pilihan antara surga yang membahagiakan dan menyengsarakan, itu adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian melalui kitab suci Al-Quran. Dan kita semua tentunya memilih untuk dimasukkan ke dalam jannah sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi ayat 8 tadi. Ikhwan billah rahimani wa rahimullah. Tentunya keinginan kita untuk masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi tentunya diperlukan semangat serta langkah-langkah yang jelas dan apa yang diperlukan untuk menggapai itu. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa bekal apa yang diperlukan untuk memasuki janji Allah dalam surga tadi, Allah menjelaskan yaitu dengan takwa. Untuk mempersiapkan itu menuju akhirat, Allah Ta'ala berfirman, وَتَجَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Juga Allah berfirman di dalam surat Al-Hasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah, sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita diminta untuk senantiasa semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya bersemangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dan juga firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ilal
maghfiratu mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwan billah rahimakumullah. Tentunya kita bertanya bagaimana kita untuk meningkatkan ketakwaan tadi. Sebagaimana yang Allah janjikan orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Ada beberapa yang dapat kita lakukan untuk menggapai, untuk meningkatkan ketakwaan kita. Yang pertama, kita dengan menuntut ilmu. Kata Nabi, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap manusia yang mengaku dirinya seorang muslim. Sehingga seorang muslim tidaklah menjadi orang-orang yang bodoh, tetapi senantiasa ilmunya meningkat karena kewajiban menuntut ilmu bukanlah saat anak-anak atau kapan saja, tetapi dari sejak lahir sampai tiang lahat. Artinya selama hidup kita diwajibkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan kita tahu fadilah dari menuntut ilmu. Fadilah menuntut ilmu adalah yang pertama tentunya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dan juga Allah menjanjikan dimudahkan jalan menuju surga. Ditambah lagi pahala apabila kita mendapatkan ilmu, kita ajarkan kepada orang lain, maka kita akan mendapat jariah dari apa yang kita ajarkan kepada orang lain itu sehingga pahalanya akan mengalir terus. Dan juga dari fadilah menuntut ilmu tadi kita akan mengetahui mana ibadah yang sunnah dan mana yang tidak mengikuti sunnah. Sehingga kita dapat efektif di dalam melaksanakan ibadah tersebut dengan ilmu yang kita dapat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Selaku orang Islam tentunya kita telah melaksanakan sholat wajib sehari semalam 5 kali. Hal ini kita yakin bahwa kualitas sholat kita tidaklah sempurna sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi dapat ditutup dengan sholat sunnah, yaitu sholat rawatib. Sehingga sholat rawatib ba'diyah, qabliyah yang sesuai dengan perintah sholat rawatib tadi akan menutup kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib yang kita laksanakan. Yang berikutnya dengan qiyamul lail. Qiyamul lail ini salat yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana Allah menyampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyama rabbika maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam salat tahajud sebagai tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dengan salat qiyamul lail kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala
di tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang tidak mau melakukan sholat tahajud tadi. Dan ini pasti akan dibedakan antara orang yang mau sholat tahajud dengan orang-orang yang tidak sholat tahajud. Yang berikutnya dengan sholat duha. Mungkin untuk karyawan berat untuk melaksanakan sholat duha. Tapi perlu diketahui bahwa sholat duha ini adalah waktunya dari matahari setinggi tombak sampai waktu duhur. Sehingga sesibuk apapun kalau kita mementingkan, ini akan dapat kita laksanakan. Karena sholat waktunya sangat sedikit. Sedangkan waktu dibandingkan waktu kerja itu juga masih ada space waktu yang begitu banyak. Ada waktu hot time, ada sebelum pagi, sebelum masuk, dan sebelum duhur, itu masih bisa untuk melaksanakan sholat duha. Dan ini bisa sebagai sedekah dari sendi-sendi yang ada pada tubuh kita. Yang menurut perhitungan itu jumlahnya sampai 360 sendi. Dan ini semua minta disedekahin, ya, untuk itu kita cukup dengan melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat duha. Yang berikutnya, kita diminta untuk senantiasa interaksi dengan Al-Quran. Kita tahu bahwa membaca Al-Quran, pahalanya setiap hurufnya adalah 10 kebaikan. Kata Nabi, tidak aku katakan alif lam mim itu adalah 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga perlu kita hitung-hitung begitu besar pahala dari membaca Al-Quran. Di samping itu, tentunya dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketakwaan kita akan senantiasa bertambah. Begitu juga di yaumil akhir nanti, saat tidak ada penolong yang lain, semua tidak akan bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran akan tampil memberikan syafaat kepada kita sekalian. Yang berikutnya, kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah juga bersolawat kepada Nabi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dengan senantiasa kita berselawat kepada Nabi, maka janji Rasulullah juga Rasulullah akan memberikan syafaat di hari akhir nanti. Sehingga penolong yang besar itu adalah 1 Al-Quran. Kalau senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya. Lebih-lebih kepada umatnya yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang dapat meningkatkan kita untuk meningkatkan ketakwaan di dalam menggapai surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan tadi, terutama thalabul ilmi, sehingga kita dapat
terus menggali amalan-amalan yang dapat membantu kita untuk meningkatkan ketakwaan tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua sedikit kita tarik kesimpulan bahwa bekal untuk mencapai janji Allah dimasukkan ke dalam surga adalah berbekal takwa. Bagaimana menggapai takwa? Yang pertama tentunya kita senantiasa menuntut ilmu. Dengan ilmu tadi kita akan dapat meningkatkan amalan-amalan yang dapat membawa kita untuk meningkatkan ketakwaan tersebut. Untuk itu marilah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan juga tetap berada tegak di dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur 'alal mujahidina fi Palestin wa ansur 'alal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurna fa innaka khairur nasirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.